berdiri sebagai anak jati Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan maaf, sudah cukup, sudah sabar, dan kini kami menyatakan dengan lantang, cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaysia. Guys, negara tetangga kita, Malaysia, sedang menghadapi kemungkinan perpecahan. Ya teman-teman, kita mendapatkan informasi bahwa Sabah dan juga Sarawak telah resmi mengumumkan kemerdekaan negaranya. Hal ini tentu menjadi sebuah kabar yang cukup mengejutkan juga teman-teman. Karena ya kita tahu teman-teman, Malaysia dan juga Indonesia itu adalah dua negara serumpun yang sangat berdekatan. Jadi kalau misalnya salah satu negara ini terjadi kerusuhan, ekonomi salah satu negara satu sama lain juga bisa saja terganggu, apalagi ini terjadi perpecahan. Nah, sampai saat ini memang belum dikategorikan pemberontakan, teman-teman, karena Sabah dan juga Sarawak ini masih menggunakan jalur resmi, yaitu lewat ketidakpuasan di parlemen dengan mengutarakan bahwa Sabah dan Sarawak bisa saja merdeka. Tapi hari ini kita melihat demonstrasi besar-besaran di Sabah dan juga Sarawak, di mana suara lantang para demonstran menginginkan agar Sabah dan juga Sarawak ini merdeka. Bahkan informasinya, ini Sabah dan Sarawak meminta bantuan kepada Indonesia untuk bisa merdeka. Nah, memang kalau misalnya kita lihat dari latar belakang budaya, Sabah dan Sarawak itu malah lebih dekat dengan suku Dayak Kalimantan. Ya, orang-orang Kalimantan lebih dekat dengan orang Kalimantan. Dan cukup berbeda dengan Semenanjung Malaysia. Pembangunan pun di Sabah dan juga Sarawak itu seperti tumpang tindih. Alhasil ketidakpuasan pun memperuncing permasalahan tersebut. Tambah teman-teman, saat ini peta geopolitik memang sedang carut-marut. Pertikaian antara Amerika Serikat dengan sejumlah negara makin memperkeruh suasana geopolitik. Dan mungkin saja konflik besar akan datang ke tanah air kita juga. Nah, teman-teman, hari ini kita bakal tengok dulu apa yang akan terjadi kalau misalnya Sabah dan juga Sarawak ini benar-benar pecah dan juga resmi merdeka. Apakah mungkin Sabah dan juga Sarawak akan menjadi bagian dari NKRI atau Republik Indonesia juga? Hal itu tentu terbuka lebar teman-teman, opsi tersebut. Tapi tentu kita tidak mau mencampuri urusan dari Malaysia, apalagi ya menjadi provokator. Kita bakal simak dulu teman-teman informasi selengkapnya. Sabah Sarawak merdeka! Sabah Sarawak merdeka! Freedom to Sabah Sarawak! 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 Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Merdeka! Merdeka! Hari ini kami berdiri sebagai anak jati Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan maaf, sudah cukup, sudah sabar, dan kini kami menyatakan dengan lantang, cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Karena Malaya tidak pernah anggap kita sebagai rakan kongsi. Mereka anggap kita sebagai sumber kekayaan mereka, sebagai koloni senyap yang ditindas secara sistematik. This is not unity. Kita diberitahu kita masuk Malaysia dalam perjanjian Malaysia Agreement MN 63. Mereka hanya perlukan kita waktu pilihan raya. Lepas menang, kita ditinggal. Infrastruktur mundur, pendidikan terabai, kesehatan terbelakang. Semua pusat tidak peduli. Merdeka! Merdeka! Pembahasan daripada Sabah Sarawak 2-3 hari ini kecewa dengan MA 63 ni. Ada yang menyatakan ingin keluar daripada Malaysia kerana kegagalan. Tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Merdeka! Merdeka! Hari ini kami berdiri sebagai anak jati Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan maaf, sudah cukup, sudah sabar, dan kini kami menyatakan dengan lantang, cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Orang Melayu mengatakan tanah
Melayu itu milik mereka. Yes, that is your right. But Sarawak is I'm one of the Dayak majority. Kita tidak pernah tanda tangani Federation of Malaya Agreement 1957. Tak pernah kita sign. Andai kata ibu negara Indonesia berpindah ke Nusantara, maka ini adalah kabar baik kepada Sabah dan Sarawak. Wah guys, ini benar-benar sangat parah banget. Ya, karena baru saja kemarin tanggal 29 Januari 2026, Parlemen Malaysia telah kembali kisruh dan juga sangat heboh banget. Bahkan bukan hanya Parlemen Malaysia, namun satu Malaysia saat ini betul-betul sedang kacau balau. Loh, kok bisa ya Malaysia sampai jadi seperti itu? Ya, karena wilayah yang selama ini mereka pertahankan untuk tidak sampai masuk ke wilayah negara kita Indonesia, yaitu adalah wilayah yang telah berbatasan langsung dengan negara kita, Sabah dan Sarawak. Malahan kini warganya atau penduduknya berbondong-bondong ingin keluar dan berpisah dari Malaysia. Bahkan bukan hanya warganya, namun juga para kaum elit atau kaum golongan yang telah mengatur pemerintahan di Sarawak dan Sabah juga ingin juga ikut keluar atau memisahkan diri dari Malaysia. Dan hal ini telah diperparah ya karena seperti yang teman-teman telah ketahui sebelumnya, bahwa Raja Malaysia kan telah memberikan pernyataan tegas bahwa kepada siapapun termasuk warga Malaysia, bangsa asing atau siapapun orang yang ada di Malaysia yang tidak menerima atau menggunakan bahasa Melayu untuk tidak duduk di Malaysia atau harus keluar dari Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk di Malaysia. Namun, ternyata para pendemo yang ingin keluar dari Sabah dan Sarawak tersebut malahan betul-betul seperti menentang Raja Malaysia loh. Ya, karena mereka dengan lugas, dengan lantang, dan juga dengan tegas dan sangat jelas banget, mereka berdemo dengan menggunakan bahasa negara kita, yaitu adalah bahasa Indonesia, bukan menggunakan bahasa Melayu. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Merdeka! Hari ini kami berdiri sebagai anak kaki Borneo, Sabah dan Sarawak. Dan maaf, sudah cukup, sudah sabar, dan kini kami menyatakan dengan lantang, cukup sampai di sini. Sabah dan Sarawak harus berpisah dari Malaya. Bahkan pada saat rapat Parlemen Malaysia pun, salah satu anggota Parlemen Malaysia telah dengan tegas dan juga dengan keras menyatakan bahwa dia dan seluruh penduduk di Sabah dan juga Sarawak bukanlah masuk ke dalam rumpun Melayu, namun merupakan rumpun Dayak, yang kita tahu sendiri bahwa Dayak merupakan suku asli dari Kalimantan, negara kita Indonesia. Orang Melayu mengatakan tanah Melayu itu milik mereka. Yes, that is your right. But Sarawak is I'm one of the Dayak majority. Wah, kok bisa ya jadi seperti ini? Dari mulai demo menggunakan bahasa Indonesia, dan juga ada anggota parlemen yang bilang bahwa dia adalah suku Dayak. Bahkan dalam bendera Sabah dan juga Sarawak terlihat jelas di sini bahwa mereka telah menggunakan unsur bendera negara kita Indonesia, yaitu adalah menggunakan bendera merah putih. Wah, sebetulnya ada apa ya? Atau jangan-jangan penduduk dari Sabah dan Sarawak ingin keluar atau melepaskan diri dari Malaysia, lalu akan bergabung dengan negara kita Indonesia ya? Teman-teman bantu berikan pendapatnya di kolom komentar ya. Namun terlepas dari semua itu, mengapa sih kok Sabah dan juga Sarawak ingin memisahkan dirinya dari negara Malaysia? Oke, satu persatu akan kita ulas alasannya dalam video berikut ini ya. Iya, yang pertama alasannya adalah karena Sabah dan juga Sarawak betul-betul tidak mendapatkan perhatian yang sangat baik atau sangat diacuhkan oleh pemerintah Malaysia. Bahkan media asing pun langsung dengan gerak cepat mengungkapkan kebenaran tersebut. Ya, benar saja. Di Sabah dan juga Sarawak, daerahnya di sana betul-betul sangat repot banget karena dari mulai infrastruktur sangat benar-benar kacau balau. The splendor of nature belies the underdevelopment in their state. Banyak lubang-lubang bagi mereka yang punya kendaraan, jadi ini menyebabkan gangguan ataupun kerusakan pada kendaraan-kendaraan yang digunakan pakai. Selain itu, Sabah dan juga Sarawak telah memiliki tingkat kemiskinan yang sangat amat tinggi banget di Malaysia, bahkan telah menjadi daerah yang paling miskin di Malaysia.
Sabah is the poorest state in Malaysia with a poverty rate of 17.7%. Sarawak with a poverty rate of 8.4%. Dan di sana pun mereka telah sangat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan juga pendapatan yang layak. Ribuan anak muda Sabah merantau ke tanah Melayu untuk mencari rezeki. Walhal kalau Malaysia Agreement ditunaikan, tidakkah kami ini susah-susah merantau? Dan di Sabah serta Sarawak, akses kesehatan mereka sangat amat buruk banget. Iya, di sana banyak tersebar penyakit yang sangat mengenaskan dan juga sangat bikin warga Sabah dan juga Sarawak menderita banget. And then we are the sickest. Most people are sick here because we lack the health infrastructure. Dan yang tambah amat sangat menyedihkan karena di sana itu nggak tersedia akses internet, listrik, bahkan juga tidak tersedia air bersih yang layak. The 230 residents of this village have also spent years without amenities like piped water. Frequent electricity cut, water cut, internet cut. Iya, pembangunan serta ekonomi di Sabah dan juga Sarawak betul-betul sangat timpang dengan wilayah lainnya yang ada di Malaysia. Akibat ketidakseimbangan dari segi pembangunan dan ekonomi. Makanya kalau kita melihat kasus di Sabah dan juga Sarawak, kita betul-betul perlu mengapresiasi ya pemerintah negara kita Indonesia, karena negara kita Indonesia betul-betul ingin melakukan pembangunan yang sangat merata, yang tidak Jawa sentris lagi, namun seluruh Indonesia harus mendapatkan hak pembangunan ekonomi yang sama-sama merata di seluruh wilayah Indonesia, bahkan sampai hingga Papua sekalipun. Dan selain itu, alasan lainnya mengapa Sabah dan juga Sarawak ingin memisahkan diri dari Malaysia, ya karena sebelumnya proses penggabungan antara Sabah dan Sarawak ke Malaysia ternyata tidak melibatkan para kaum elit atau para tokoh-tokoh adat yang ada atau yang memegang kekuasaan serta kendali penuh di Sabah dan juga Sarawak. Oleh karena itu, mereka saat ini betul-betul sangat marah dan juga sangat betul-betul benci kepada Malaysia. Pulau Sebatik makin memanas, Indonesia akhirnya menunjukkan taring. Dalam video ini, kita bongkar semua blunder diplomatik Malaysia, klaim wilayah ngawur, dan reaksi Indonesia dengan Rafale, pasukan siaga, serta langkah tegas Prabowo Subianto menindak tegas diplomasi usik-mengusik Malaysia yang pelin-pelan. Nak bagi pandangan boleh, nak bagi kritikan boleh, ini negara dia bebas. Tapi kalau kamu ganggu gugat keselamatan negara dan kamu cuba khianati, persulitkan keselamatan dalam keadaan ada, kamu negara kita, percayalah, saya akan ambil tindakan maksimal, tangkap mereka dan humbankan mereka. Ada yang kata ganyang Malaysia ya. Saya nak bagi tahu ya kepada pihak-pihak di Jakarta, sekiranya berlaku perang ya Indonesia dengan Malaysia, Britain ya, United Kingdom akan bersama Malaysia kerana Malaysia ada perjanjian pertahanan dengan United Kingdom ya, kita panggil defense pact. Tak ada, percayalah cakap aku, tak akan ada satu negara pun yang akan bantu kita secara rasmi dengan menghantar tentera mereka. Kalau ada pun, tentera-tentera sukarelawan daripada beberapa buah negara jiran. Ya guys, sudah kita tonton barusan penuturan dan juga informasi-informasi terkini terkait kemungkinan perang kemerdekaan Sabah dan juga Sarawak. Ya, kalau kita sendiri sebenarnya tidak masalah kalau misalnya Sabah dan Sarawak ya ingin merdeka. Toh itu sudah diatur mungkin oleh konstitusi dari Malaysianya. Tapi yang jelas jangan sampai ya Malaysia menghalang-halangi referendum dari Sabah dan juga Sarawak. Ya kalau misalnya rakyatnya mayoritas ingin merdeka, jangan dihalang-halangi lah. Biarin referendum saja, nanti biar mereka yang memutuskan. Dan kalau misalnya ya ada kemungkinan lebih lanjut, Sabah dan Sarawak ingin kembali misalnya menjadi bagian dari Nusantara, ya kita juga welcome. Saya rasa Pak Prabowo juga akan sangat welcome. Tapi yang jelas Indonesia tidak mau ikut campur ya. Tidak ada campur tangan sedikit pun. Tidak ada teman-teman. Indonesia benar-benar menghormati Malaysia, menghormati Sabah dan juga Sarawak. Kedua bangsa ini kita hormati, kita saudara. Tapi ya kalau misalnya mereka memutuskan untuk gabung, ya kita akan sambut dengan tangan terbuka. Gimana menurut kalian teman-teman? Setuju nggak kalau misalnya Sabah dan Sarawak menjadi bagian dari Kalimantan Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih teman-teman. Kita lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.